Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali materi kita. Pada bagian yang lalu kita sudah membahas materi tabligh, dakwah dan khutbah. Materi tabligh sudah, dakwah sudah, dan sekarang kita akan membahas khutbah. Khutbah mempunyai kedudukan penting dalam Islam. Khutbah adalah suatu orasi atau pidato atau ceramah yang berisi masalah keagamaan. Dalam mazhab Syafi'i, khutbah yang disyariatkan dalam Islam adalah khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, kemudian khutbah pada pelaksanaan sholat gerhana, khutbah pada pelaksanaan sholat istisqa, khutbah nikah, dan 4 khutbah pada pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, hanya ada 3 khutbah yang disyariatkan oleh Islam, yaitu khutbah Jumat dan khutbah 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Khusus tentang khutbah Jumat, mayoritas ulama fikih sepakat bahwa khutbah Jumat merupakan syarat dan rukun bagi sahnya sholat Jumat. Dalam sholat yang lain seperti sholat 2 hari raya, khutbah itu hukumnya sunnah. Sekarang kita bahas khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah khutbah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Khutbah Jumat dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Syarat khutbah Jumat. 1. Khutbah dilakukan pada waktu zuhur. Kalau khutbah dilakukan bukan pada waktu zuhur, belum masuk waktu zuhur atau waktu zuhur sudah hilang, maka khutbahnya tidak memenuhi syarat, alias nanti sholat Jumatnya tidak sah. Yang kedua, khutbah dilaksanakan dengan berdiri. Jadi khotibnya itu ketika berkhutbah sambil berdiri, tidak duduk. Yang ketiga, khotib harus duduk di antara 2 khutbah. Karena khutbah Jumat itu ada 2, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua, maka untuk memisahkan khutbah pertama dan khutbah kedua itu, khotib harus duduk di antara 2 khutbah. Jadi setelah selesai khutbah pertama, khotib duduk. Dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Yang keempat, dengan suara yang dapat didengar oleh jamaah. Yang kelima, berturut-turut. Jadi antara khutbah 1 dan khutbah kedua itu berturut-turut. Yang keenam, khotib harus suci dari hadas, bersih dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat berkhutbah. Dan yang ketujuh, khatib harus menutup auratnya. Sekarang kita bahas rukun khutbah Jumat. Yang pertama, yang harus dilakukan oleh khatib ketika berkhutbah adalah mengucapkan pujian kepada Allah, baik pada khutbah pertama maupun khutbah kedua. Jadi pada khutbah pertama itu khatib harus, pada khutbah pertama maupun kedua, khatib itu harus mengucapkan Alhamdulillah atau Innal hamdalillah. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh khatib adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bersolawat ini dilakukan baik pada khutbah pertama maupun khutbah kedua. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik pada khutbah pertama maupun khutbah kedua. Yang keempat, menyampaikan wasiat, nasihat atau tausiah takwa, baik pada khutbah pertama maupun khutbah kedua. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Boleh khutbah pertama saja atau khutbah kedua saja. Jadi tidak harus pada 2 khutbah itu ada membaca ayat Al-Qur'annya. Cukup pada salah satu khutbah.
Jadi kalau pada khutbah pertama sudah membaca ayat Al-Quran, maka pada khutbah kedua tidak membaca juga tidak apa-apa. Tetapi membaca lagi juga tidak apa-apa. Kalau pada khutbah pertama tidak membaca ayat Al-Quran, otomatis pada khutbah kedua khatib harus membaca. Dan yang keenam, berdoa untuk kaum mukmin pada khutbah kedua. Pada khutbah pertama itu tidak ada doa juga tidak apa-apa. Tetapi pada khutbah kedua harus ada doa. Sekarang sunnah. Sunnah khutbah. Khutbah dilakukan di atas mimbar atau di tempat yang tinggi, lebih tinggi dari jamaah. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan suara yang fasih, mudah dipahami, tidak terlalu panjang, dan tidak terlalu pendek. Khutbah yang panjang itu tidak baik. Yang ketiga, khatib menghadap kepada jamaah. Yang keempat, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Ini tentu saja sunnah bagi khatib maupun jamaah. Yang kelima, menertibkan 3 rukun, yaitu membaca hamdalah, bersolawat kepada Rasulullah, dan berwasiat takwa. Urutannya tidak boleh diubah. Hamdalah dulu, kemudian bersolawat dulu, kemudian baru berwasiat takwa. Tidak boleh wasiat takwa dulu, baru hamdalah. Yang keenam, jamaah hendaklah diam dan menyimak khutbah. Jadi jamaah tidak boleh melakukan aktivitas lain, baik berkata maupun melakukan aktivitas fisik selama khatib berkhutbah. Yang ke-7, khatib memberi salam sebelum khutbah pertama. Jadi memberi salam itu hukumnya sunnah. Dan yang ke-8, khatib duduk di mimbar setelah memberi salam pada awal khutbah pertama. Lalu muadzin mengumandangkan adzan. Itu materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.